Halo rekan guru semua, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengimbasan mengenai asesmen kompetensi minimum yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2021. Adapun yang menjadi latar belakang diadakannya asesmen nasional yang di dalamnya terdapat asesmen kompetensi minimum adalah hasil visa tahun 10-15 tahun terakhir yang menyatakan bahwa Indonesia memperoleh nilai terendah dalam bidang pendidikan. Sehingga untuk itu, pemerintah mengadakan perbaikan mutu pendidikan dengan mengganti UN atau ujian nasional menjadi asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini memiliki tujuan: satu, sebagai pemetaan dasar dari kualitas pendidikan secara nasional; dua, tidak ada konsekuensi terhadap kinerja sekolah, guru, dan daerah; tiga, memetakan dan mengevaluasi sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil; empat, menghasilkan generasi abad 21 yang memiliki profil pelajar pendidikan; dan yang kelima, menunjukkan apa yang menjadi tujuan sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Adapun dalam asesmen nasional ada 3 indikator yang akan dilakukan atau yang menjadi dasar. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum ataupun AKM. Asesmen kompetensi minimum bertujuan untuk mengukur pencapaian murid secara konektif yang terdiri dari numerasi dan literasi pada semua pelajaran. Yang kedua adalah survei karakter, bertujuan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter profil pelajar siswa berupa: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; 2. Kebinekaan global; ketiga, kemandirian; keempat, gotong royong; kelima, bernalar kritis; yang keenam, kreativitas. Kemudian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Seperti yang dikatakan di awal, asesmen nasional itu berbeda dengan ujian nasional. Adapun perbedaan yang sangat mendasar adalah: satu, kalau dilihat dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional digunakan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Berbeda untuk ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. 2. Jenjangnya. Asesmen nasional dilakukan semua tingkat kecuali PAUD. Sedangkan ujian nasional dilakukan hanya pada tahap SMP sederajat, SMA, dan SMK sederajat. Levelnya, asesmen nasional hanya dilakukan untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 selama 2 hari. Sedangkan ujian nasional dilakukan setiap tingkat akhir pada tiap jenjang. Jadi kelas 9 dan kelas 12. Keempat, subjek siswa. Asesmen nasional melakukan sistem survei, di mana siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Berbeda dengan ujian nasional di mana semua siswa pada tahap tingkat akhir wajib mengikuti yang namanya ujian nasional. Kelima, pilihan ganda. Model soal. Model soal yang dilakukan dalam asesmen nasional adalah pilihan ganda berkelompok, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional hanya pilihan ganda pada SMA dan SMK ditambah dengan adanya isian singkat. Keenam, sasaran penilaian. Kalau pada asesmen nasional dilakukan penilaian berdasarkan kompetensi literasi dan numerasi. Ini tadi terdapat pada asesmen kompetensi minimum. Dan karakter serta kualitas dan sistem iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Itu ditambah dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar.
Sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaian dilihat dari penguasaan terhadap mata pelajaran. Di sini mata pelajaran yang di-UN-kan. Pada SMP ada IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan juga Matematika. Yang ketujuh, metode penilaian. Untuk asesmen nasional, dilakukan penilaian computerized multistage adaptive testing. Ini secara online, sedangkan pada UN dilakukan penilaian computerized based test dan paper based test. Jadi ada yang memakai sistem online, ada yang memakai kertas. Selanjutnya kita membahas mengenai asesmen ketentuan minimum atau AKM. Tadi sudah diketahui yang menjadi indikator penilaian dalam asesmen ketuntasan minimum adalah kompetensi literasi membaca, dan yang kedua adalah kompetensi numerasi. Di sini literasi membaca adalah pengetahuan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial selanjutnya, berkembang dan digunakan dalam berbagai mata pelajaran. Jadi diawali dari membaca pada bahasa Indonesia, dan selanjutnya ini akan berpotensi untuk berpartisipasi di lingkungan sosialnya dan juga bisa dikembangkan untuk berbagai mata pelajaran yang lain. Sedangkan kompetensi numerasi adalah suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Adapun perbedaan mengenai kompetensi literasi dan numerasi, kita lihat yang pertama dari jumlah soal. Nanti untuk anak kelas 5 SD akan diberikan 30 butir soal literasi membaca dan 30 butir soal numerasi. Sedangkan untuk kelas 8 SMP dan kelas 11 SMA nanti akan diberikan soal sejumlah 36 butir soal literasi membaca dan 36 butir soal numerasi. Kedua, jumlah level pembelajaran SMP. Kalau pada SMP, literasi membacanya ada 2 level, sedangkan numerasi jumlah level pembelajarannya ada 1 level. Ketiga, konten. Nanti untuk literasi membaca, konten yang akan diujikan ada berupa teks, informasi, dan juga sastra atau fiksi. Sedangkan untuk numerasi ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Yang keempat adalah proses kognitifnya. Pada kegiatan literasi membaca, nanti yang akan diamati adalah proses menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, serta informasi. Sedangkan untuk numerasi hanya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Yang kelima, dalam segi konteks, dalam literasi membaca, di sini yang akan diamati adalah personalnya, sosial budaya, dan saintifik. Sama dengan numerasi, personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, teman-teman guru semua dapat mengikuti program belajar asesmen kompetensi minimum yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan cara yang pertama, klik di aplikasi Google Guru Belajar kemendikbud.go.id, kemudian nampak pada gambar seperti ini. Ini ya. Nanti nampak pada gambar. Ini pada gambar ini kita klik, kemudian daftar. Nah, nanti kita pilih jadwal. Ada angkatan keberapa yang mau kita pilih. Nah, kemudian nanti kita isi password. Password ini sama seperti kita waktu buka SIM GPO. Jadi nanti ada username dan passwordnya kita ambil dari SIM GPO. Kemudian kita, kalau jadwalnya sudah muncul, kita mulai belajar.
gitu. Jadi, teman-teman akan mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM yang digunakan sebagai pengganti ujian nasional. Sekian dan terima kasih.